Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin memberikan sedikit edukasi tentang pentingnya kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Ketima Tenda Zalifu. Saya Kesadur Hariza. Saya Septiza Petinola. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental, kalian tahu nggak apa kesehatan mental? Banyaknya kasus di Indonesia tentang kesehatan mental pada usia 16-24 tahun, yaitu pada jenjang pendidikan SMA hingga mahasiswa. Transisi dari remaja menuju dewasa merupakan masa di mana seseorang berhadapan dengan banyak tantangan dan pengalaman baru. Riset juga mendukung temuan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang mengatakan 1 dari 4 remaja di usia ini menderita gangguan kesehatan jiwa. Hasil survei mengatakan sebanyak 95,4% dinyatakan bahwa mereka pernah mengalami gejala kecemasan dan 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia ini. Selain itu, sebanyak 96,4% menyatakan kurang memahami cara mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Oleh karena itu, dengan mengangkat topik ini, kami berharap dapat membantu para remaja di periode kritis ini agar dapat lebih mengenali masalah yang dihadapi, memahami cara mengatasi stres, serta membangun kesehatan mental. Ini melingkupi edukasi yang membekali pelajar hingga mahasiswa tentang perubahan yang terjadi di usia transisi, adaptasi di perkuliahan, cara mengatasi stres, dan masalah kesehatan jiwa serta membangun kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan yang sejahtera, di mana tiap individu sadar akan kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi pada komunitasnya. Orang-orang paham bagaimana mereka menjaga kesehatan fisik, namun banyak dari mereka yang lupa akan kesehatan mental mereka. Padahal, kesehatan mental sangat penting untuk dijaga. Lalu, bagaimana individu dapat dikatakan sehat secara mental? Yang pertama, individu mampu menjalin hubungan secara positif dengan sesamanya. Yang kedua, dapat menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga, dapat menikmati hidup. Yang keempat, menyadari potensi diri. Yang kelima, dapat bekerja secara efisien dan produktif. Yang keenam, dapat mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya. Dan yang terakhir, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Alasan pentingnya kita menjaga kesehatan mental, yang pertama adalah menurunkan risiko gangguan kecemasan. Yang kedua, menjaga suasana hati tetap ceria, mengurangi stres. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, mencegah datangnya penyakit. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, menjaga konsentrasi. Yang ketujuh, membuat kualitas tidur lebih baik. Ada beberapa permasalahan mental, di antaranya yang pertama stres. Pernahkah kamu merasakan stres? Apa itu stres? Stres adalah respon yang kita rasakan setelah menerima suatu hal yang mengancam kita sampai terjadinya ketegangan. Ada 2 jenis stres. Yang pertama, distres, adalah penilaian stres sebagai sumber bahaya atau ancaman. Muncul sebagai perasaan negatif. Contohnya, ketika kita mendapatkan ancaman dan tekanan, kita merasa berat hati, takut, dan merasa tidak sanggup. Yang kedua, zoostress, adalah penilaian sebagai peluang atau tantangan berhubungan dengan perasaan positif. Contohnya, ketika mendapatkan tekanan, kita akan termotivasi dan terpacu untuk menjadi lebih baik. Ada 2 strategi untuk pemecahan masalah stres. Pertama, penanganan yang berfokus pada masalahnya. Caranya yaitu dengan menerima dan bersikap realistis, berpikir positif terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, penanganan yang berfokus pada emosional. Coping yang dilakukan adalah dengan melarikan diri dan menyalahkan diri sendiri. Cara mengurangi stres, keterbukaan diri atau pengungkapan diri. Contohnya, curhat atau bercerita kepada orang lain. Namun, dalam beberapa kasus, seringkali kita sulit untuk mengeluarkan apa yang kita pikirkan, membicarakan apa yang kita sampaikan, dan hal tersebut berakhir kita memendam semua pikiran-pikiran kita. Hal ini sangatlah tidak baik, menambah beban pikiran bahkan membuat kita terpikir terus. Dengan curhat, kita akan menjadi tenang sehingga memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan meningkatkan diri.
Jadi, mulailah membuka diri dan carilah orang yang sekiranya cocok untuk kita bercerita. Selanjutnya adalah depresi. Depresi adalah gangguan mental yang menimbulkan perasaan sedih secara berkelebihan dan kurangnya minat dalam segala hal, sehingga menyebabkan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Ada beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa. Di antaranya, pertama perasaan depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Selanjutnya, konsentrasi dan perhatian yang berkurang. Yang ketiga, harga diri dan kepercayaan berkurang. Yang keempat, tidur terganggu. Dan yang kelima, nafsu makan berkurang. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah depresi adalah: pertama, cobalah terbuka mengenai perasaan sendiri. Yang kedua, pertahankan gaya hidup yang sehat. Yang ketiga, bersikap positif. Dan selanjutnya, mencari bantuan untuk memecahkan masalah jika memang dirasa sudah tidak sanggup untuk diselesaikan sendiri. Selanjutnya, kecemasan. Kecemasan adalah sikap antipati atau ancaman yang akan terjadi di masa depan, atau belum tahu kapan akan terjadi. Hal ini wajar dalam kehidupan manusia, terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang berjuang untuk mencapai cita-cita di masa depan. Contohnya, kita merasa cemas ketika menghadapi ujian atau menghadapi situasi yang baru pertama kali bagi hidup kita. Kecemasan ditandai dengan perilaku cemas dan khawatir, gugup, serta mental block. Namun, berbeda dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan membuat kita seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa karena rasa cemas yang terlalu besar. Orang yang menderita gangguan kecemasan terkadang sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun perbedaan cemas dan gangguan kecemasan adalah: yang pertama, cemas masih bisa dikendalikan dan dalam batas wajar, sedangkan gangguan kecemasan sering mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, cemas muncul bila ada penyebab dan frekuensinya sebesar pencetus tersebut, sedangkan gangguan kecemasan durasinya akan lama dan tidak diketahui penyebabnya. Nah, apa sih gejala-gejala gangguan kesehatan mental? Adapun gejala dari gangguan kesehatan mental, yang pertama, delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang ketiga, suasana hati yang berubah. Perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang keempat, perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kelima, gangguan makan. Misalnya merasa takut berat badan bertambah, cenderung tidak mau makan, sehingga kesehatan akan terganggu. Yang keenam, perubahan pada pola tidur, seperti mudah mengantuk, sulit tidur, serta gangguan pernafasan dan kaki gelisah saat tidur. Yang ketujuh, kecanduan nikotin dan alkohol serta penyalahgunaan nafsa. Yang kedelapan, marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Dan yang terakhir yaitu perilaku yang tidak wajar seperti berteriak-teriak tidak jelas, berbicara, dan tertawa sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengobati kesehatan mental? Yang pertama, perubahan gaya hidup. Yang kedua, menjalani gaya hidup sehat. Yang ketiga, mengurangi asupan gula dalam makanan. Yang keempat, memperbanyak makan buah dan sayur. Yang kelima, membatasi konsumsi minuman berkafein. Yang keenam, berhenti merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang ketujuh, mengelola stres dengan baik. Yang delapan, melakukan olahraga secara rutin. Yang kesembilan, makan cemilan dengan sedikit karbohidrat. Yang ke-10, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ada beberapa cara menjaga dan mencegah kesehatan mental. Yang pertama, dengan melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Tetap aktif secara fisik dengan melakukan olahraga ringan seperti lari dan yoga. Dengan melakukan aktivitas fisik, otak akan memproduksi hormon endorfin, meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood.
Yang kedua, dengan memelihara pikiran yang positif. Dengan merasa lebih bahagia dan tenang dapat menciptakan kesehatan baik secara mental dan fisik. Yang ketiga, menjaga kecukupan tidur. Kekurangan tidur dapat menyebabkan konsentrasi yang buruk, mudah marah, mudah sedih, dan stres. Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan orang dekat. Selain itu, kamu juga bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan kepada orang dekat, sehingga membuat kamu lebih tenang. Selanjutnya, dengan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga kesehatan mental, mulai dari diri sendiri dan kemudian memperhatikan orang-orang di sekitar kita jika mengalami permasalahan mental. Bukan dengan menghakimi, tapi dengan membantu seseorang keluar dari permasalahan mental yang dialaminya. Selain dari materi yang kami jelaskan tadi, kami juga membagikan buku saku mengenai kesehatan mental. Teman-teman bisa mengunduhnya di kolom deskripsi. Baik, sekian edukasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman mengerti mengenai kesehatan mental. Terima kasih. Sampai jumpa.